Aku nggak tahu, cuma di Indonesia tuh orang sering banget mendefinisikan agnostik itu sebagai orang yang percaya Tuhan tapi tidak beragama. Aku nggak tahu sebenarnya asal mula pemahaman seperti ini dari mana, terus kok bisa menyebar secara luas di Indonesia tuh seperti apa. Maksudnya kalau teman-teman mau nyari di internet aja gitu ya, apa itu agnostik gitu, atau nanya ke AI gitu, ke Meta AI nanya gitu, apa itu agnostik gitu. Meta AI itu bisa memberikan definisi yang jauh lebih proper, jauh lebih pas gitu daripada definisi umum yang dipakai di Indonesia gitu, yaitu bertuhan tapi tidak beragama gitu. Jadi gini ya teman-teman ya, agnostik itu bukan bertuhan tapi tidak beragama ya. Agnostik itu secara historis, istilah agnostik itu dicetuskan pertama kali oleh seorang ilmuwan biolog dari Inggris, namanya itu Thomas Huxley. Nah, dia itu menggunakan istilah agnostik. Agnostik itu berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata bahasa Yunani, yaitu artinya tanpa, dan gnostik artinya pengetahuan. Jadi tanpa pengetahuan gitu. Nah, secara eh, penggunaan kata, secara istilah ya, agnostik itu bisa dimengerti menjadi dua. Ada strong agnostisisme atau agnostisisme kuat, dan weak agnostisisme atau agnostisisme lemah gitu. Jadi gini ya, kita pahami dulu konteksnya. Di Eropa, di eranya Thomas Huxley, itu terjadi perdebatan yang cukup panas ya, terkait apakah Tuhan itu ada atau tidak gitu. Nah, mereka yang bilang Tuhan itu ada disebut teis gitu ya. Mereka yang bilang Tuhan tidak ada disebutnya ateis gitu. Nah, Thomas Huxley itu merasa bahwa dua dikotomi ini, dua kelompok ini, yaitu teis dan ateis, itu sama sekali tidak merepresentasikan pemikirannya dia gitu. Makanya kemudian dia menciptakan istilah sendiri, yaitu agnostik. Nah, dalam sejarahnya kita bisa membagi agnostik ini menjadi dua versi. Ada yang disebut dengan strong agnostisisme atau agnostisisme yang kuat, dan weak agnostisisme atau agnostisisme yang lemah gitu. Kita mulai dari strong agnostisisme dulu ya. Uh, Strong agnostisisme itu adalah kelompok yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ya, itu namanya strong agnostisisme. Jadi mereka mengatakan bahwa kita nggak akan pernah bisa tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Nah, kalau weak agnostisisme itu kita belum tahu. Kita tidak tahu setidaknya untuk saat ini apakah Tuhan itu ada atau tidak gitu. Ya, implikasinya adalah kita melakukan yang namanya suspending the judgment, menunda untuk mengambil keputusan terkait apakah Tuhan itu ada atau tidak, karena kita merasa belum ada cukup argumen atau belum ada cukup pengetahuan untuk kemudian memutuskan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ini sebenarnya maksud dari Thomas Huxley itu seperti itu ya. Jadi Thomas Huxley merasa gitu ya, di Eropa kala itu, karena terjadi perdebatan tadi soal apakah Tuhan ada atau tidak, ada kubu ateis, kubu teis gitu ya. Thomas Huxley merasa kedua kubu ini tidak merepresentasikan dia, karena bagi dia apakah Tuhan ada atau tidak itu adalah sesuatu yang dia sendiri belum bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Sehingga dia memilih untuk menunda mengambil keputusan gitu, suspending the judgment gitu. Nah, cuma dalam sejarahnya terbagi jadi dua tuh tadi ya, strong agnostisisme, yaitu agnostisme yang dia tuh emang gak apa namanya, mengatakan bahwa kita nggak akan pernah bisa mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ada yang weak agnostisme yang sekedar mengatakan bahwa kita setidaknya untuk saat ini belum bisa mengetahui apakah Tuhan ada atau tidak gitu. Jadi itu ya sebenarnya teman-teman ya. Nah, kalau kembali ke konteks awal, kalau bertuhan tapi tidak beragama, itu bukan agnostik ya teman-teman. Kemungkinannya itu pertama adalah deisme. Jadi ada aliran dalam filsafat agama yang muncul pada abad-abad sekitaran 16, 17, 18 di Eropa dan juga Amerika Serikat. Itu tuh eh, namanya deisme ya. Jadi mereka tuh percaya pada Tuhan yang menciptakan alam semesta, tapi setelah menciptakan alam semesta, Tuhan itu tidak lagi mengintervensi jalannya alam semesta.
Jadi dia tidak mengabulkan doa, tidak menurunkan wahyu, tidak melakukan mukjizat, tidak mengutus nabi, kayak gitu. Dia benar-benar tidak mengintervensi alam semesta, dia hanya menciptakan dan kemudian setelah itu dia membiarkan alam semesta itu berjalan dengan sendirinya. Nah, itu deisme, yang artinya mereka juga tidak percaya agama, tapi mereka percaya Tuhan, deisme. Atau kemungkinan yang kedua adalah teisme irreligius ya, yaitu mereka yang percaya pada Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang mendengarkan doa, mengabulkan permohonan dan sebagainya, tetapi mereka memilih untuk tidak menganut agama apapun. Itu disebut dengan teisme irreligius. Nah, kalau ada orang yang bertuhan tapi tidak beragama, kemungkinannya dua ini, antara deisme ataupun teisme irreligius sih. Tapi tidak ada di antara tapi bukan agnostik gitu loh. Karena definisi agnostik itu nggak yang kayak gitu teman-teman ya. Itu definisi yang keliru soal agnostik itu. Dan agnostisisme itu sebenarnya sebuah sikap yang rasional dan sehat. Kalau kita memahami agnostisisme itu sebagai sesuatu yang sifatnya weak agnostisisme, bukan strong agnostisisme, karena sebenarnya strong agnostisisme itu juga klaim epistemologis yang sifatnya kepastian ya. Kita pasti gitu, nggak akan pernah bisa. Itu kan satu klaim kepastian. Kita nggak akan pernah bisa mengetahui apakah Tuhan ada atau tidak. Nah, itu juga klaim yang kepastian semacam itu juga menuntut argumen gitu. Kenapa kok kita nggak akan pernah bisa mengetahui apakah Tuhan ada atau tidak? Apa alasannya atau apa argumennya gitu. Nah, menurutku strong agnostisisme atau agnostisisme kuat ini bermasalah ya. Karena dia mengklaim suatu kepastian gitu. Untuk hal yang sebenarnya kita belum bisa memastikan ya. Kalau weak agnostisisme itu menurutku lebih rasional ya. Karena dia tidak mengklaim kepastian. Dia hanya mengatakan bahwa setidaknya untuk saat ini kita belum tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Nah, kalau kita memahami agnostisisme sebagai weak agnostisisme itu dan kita membatasi agnostisisme itu hanya sebagai pada isu-isu tertentu, misalnya pada isu soal apakah Tuhan ada atau tidak, kita tidak apply kepada keseluruhan hal gitu ya, kita tidak bersikap agnostik pada semua hal, maka aku pikir agnostisme itu akan menjadi suatu sikap yang sehat gitu, akan menjadi suatu sikap yang rasional gitu dan sehat gitu. Dan sebagai pribadi aku sendiri dekat ya dengan posisi ini. Ya, aku merasa punya kedekatan dengan weak agnosticisme, di mana sebagai pribadi aku jujur mengakui bahwa aku setidaknya untuk saat ini ya, aku sendiri belum bisa memutuskan dan belum tahu nih apakah Tuhan itu ada atau tidak. Jadi mungkin ya bisa disebut bahwa aku seorang agnostik gitu dalam pengertian gini. Itu sih teman-teman ya. Jadi aku mau meluruskan hal itu. Terima kasih.